Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan kelompok saya akan menjelaskan segmentasi pelanggan dengan Python. Di sini saya akan menjelaskan nama anggota kelompok saya dan saya sendiri. Nama saya Diko Daryanto dengan NIM 2514181008, dan ada rekan saya yang bernama Muhammad Rizky Mahendra dengan NIM 2514191804. Selanjutnya ada yang bernama Pratomo Jito Kusuma dengan NIM 2514191871. 18 itu Berapa itu? 10 10 1071. Mohon maaf. Dan untuk selanjutnya, kita yang pertama-tama kita untuk melakukan segmentasi pelanggan dengan Python ini, yang pertama kita harus mengumpulkan data. Yang kedua ada buat tabel resensi dan frekuensi Monterey atau disebut RVM. Setelah itu, setelah membuat tabelnya, lalu mengelola dengan skewness dan skala setiap variabel. Selanjutnya ada jelajahi data, dan selanjutnya lagi mengelompokkan datanya dan ditafsirkan hasilnya. Setelah tafsirkan hasil dari mengelompokkan datanya. Yang pertama di sini ada untuk mengumpulkan data. Datanya ini kita mengambil dari UCL Machine Learning yang disebut data riset retail online. Di situ kita harus terlebih dahulu mengimport dari perpustakaannya yang sudah tertera dengan kode sebagai berikut, dan selanjutnya kita membaca data Excel datasetnya, dan setelah itu mengumpulkan datanya dengan data sampel 10.000 baris dan 8 kolom. Di sini hasil outputnya yang tertera seperti ada invoice no, stock kode, description, quantity, invoice data, unit price, dan customer ID dan country. Setelah terlihat data setnya, selanjutnya membuat tabel RVM-nya. Di data RVM ini sudah terdapat kodenya seperti untuk mengkonversi, untuk menampilkan tanggalnya, dan selanjutnya ada membuat kolom total. Selanjutnya ada juga kode yang untuk menampilkan membuat tanggal variabel untuk mencatat data baru, dan ada juga kode yang untuk menampilkan data agregat untuk di setiap pelanggannya. Dan setelah itu ada juga untuk kode untuk mengganti nama kolom seperti invoice-nya untuk presensi, dan invoice no-nya untuk frekuensi, dan total sum-nya untuk menjadikan monetary value. Dan hasil ini dan untuk lalu memasukkan kode customer head untuk melihatkan sekilas datasetnya seperti di bawah ini. Berikut ini adalah datanya, seperti ada customer ID, resensi, frekuensi, dan monetary value. Langkah selanjutnya kita masuk ke kelola kemiringan dan pensekalan. Di sini sudah tertera kodenya. Yang untuk resensi AX0-nya itu dengan hasilnya seperti yang di kolom pertama, dan yang frekuensinya yang kedua, dan monetary value-nya yang ketiga. Nah, untuk selanjutnya kita mengolah data skewness-nya untuk mengetahui transformasi log-nya, terus transformasi akar kuadrat, dan transformasi box jobs. Yang pertama kita akan masuk ke visual kolom resensi. Di data resensi ini kita sudah dianalisis skewness-nya dengan hasil, misalnya yang pertama itu without-nya 0,97, dan untuk yang keduanya transformasi log-nya dengan hasil min 0.01.
Dan yang ketiganya transformasi akar kuadrat, di situnya 0,34. Dan yang keempat ada transformasi box jokes dengan min 0,1. Nah, yang selanjutnya ini di data analis frekuensi, sama seperti tadi. Jadi yang pertama itu data hasil without-nya dulu dengan hasil 15.1, dan yang kedua 0,005 ya. Dan untuk transformasi lognya, dan yang ketiganya transformasi akarnya 3,37, dan transformasi box shot-nya 0,15. Dan untuk yang terakhir ada mandatory value. Kenapa di sini datanya 2? Karena di sini menggunakan variabel yang menggunakan transformasi box jokes, kecuali variabel materinya bernilai negatif, karena untuk mengenai variabel ini kita dapat menggunakan formasi akar kubik ke data sehingga perbandingannya terlihat seperti ini. Dengan hasil 14,48 dan 1,28. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk mengubah tabel RPM-nya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya adalah mengubah tabel RFM-nya. Dalam mengubah tabel RFM, kita akan mensualkan RFM-nya dulu. Untuk mengenai variabel ini, kita dapat menggunakan transportasi akar kubik ke data dengan perintah sebagai berikut. Sehingga perbandingannya terlihat seperti ini. Yang dihasilkan ada 14,48 dan 1,28. Di sini nilai skewness turun dari 14,48 menjadi 1,28. Oleh karena itu, kita dapat mengubah tabel RM dengan kode sebagai berikutnya, yang dimana kita akan menentukan set number tabel RFM-nya. Kemudian kita akan dihasilkan output seperti di bawah ini. Nah, di sini ada resensi, frekuensi, dan monetary value dari masing-masing dari baris masing-masing barisnya. Namun di sini kita belum bisa menggunakan datanya karena jika kita melihat plot sekali lagi, setiap variabel tidak memiliki rata-rata dan varian yang sama. Maka dari itu kita harus menormalkannya. Untuk menormalkannya, kita dapat menggunakan standar scalar, object from Sketchler library untuk melakukannya. Pertama kita import pustakanya dari from scalar processing import standar scalar. Kemudian kita inisialisasikan objeknya scalar sama dengan standar scalar. Kemudian sesuaikan dan ubah datanya. Dan kemudian kita nyatakan bahwa itu memiliki main 0 dan varian 1. Dan outputnya sebagai berikut. Data akan seperti ini. Dan terakhir kita bisa melakukan clustering menggunakan data tersebut dengan langkah selanjutnya oleh teman saya akan dijelaskan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, memasuki bagian pemodelan. Untuk pemodelan sendiri, yaitu kita akan melakukan segmentasi dari data tersebut. Kita di sini dapat menggunakan K-means untuk algoritmanya. Seperti yang sudah tertera dalam program, untuk memilih K-number dari scalar, cluster, dan juga K-means. K-means algoritma ini
dapat diketahui sebagai algoritma yang digunakan untuk pembelajaran geometrika, prinsip untuk mendeterminasi dari klaster yang sesuai dengan data. Seperti yang ada di program tersebut, bisa ditampilkan seperti data itu, ada pembagian X label, Y labelnya, lalu ada data dari polanya juga bisa terlihat. Lalu di bawah data tersebut juga ada pemodelan untuk K-means clusternya juga, customer normalize, dan ada label shape-nya juga. Lalu dilanjut untuk penginterpretasian segmen, yaitu analisis cluster. Interpretasikan segmen sendiri ini digunakan untuk membagikan customer sesuai dengan klaster-klasternya dengan model label seperti yang sudah tertera di dalam program. Nah, di tabel tersebut itu menggunakan resensi, frekuensi, monetary value, dan cluster itu sendiri. Lalu untuk meringkas tabel RFM berdasarkan cluster, itu juga dapat dilakukan dengan memberikan rata-rata setiap pembagiannya tersebut. Lalu bisa dilihat dengan hasilnya yang ada di bawah, itu lebih sederhana dibandingkan dengan yang atas. Sesuai dengan rata-ratanya dari resensi, frekuensi, dan monetary value. Jadi lebih simpel dalam penggabungan dan untuk klasternya masing-masing. Lalu kita juga dapat menganalisis menggunakan segmentasi plot ular atau snake plot. Ini bertujuan untuk menormalisasikan data dan klaster dari tabel tersebut. Dengan menggunakan plot ular, kita bisa memiliki visualisasi data yang bagus dengan klaster tersebut. Secara tidak langsung untuk penyampaiannya akan menjadi lebih mudah. Seperti program yang sudah dimasukkan dari klaster-klaster yang sudah diperlihatkan seperti data di atas. Lalu kita bisa menguraikannya kembali dengan cara program yang di bawahnya, yaitu melting the data atau penguraian data. Dari data-data yang sudah sesuai dengan di atas, lalu diuraikan agar dapat lebih mudah dipahami. Seperti yang tercantum hanyalah ID, cluster, atribut, dan value, tidak sebanyak dengan data yang di atas. Lalu dilanjutkan untuk visualisasi. Nah, guna dari visualisasi ini akan lebih memudahkan kita untuk melihat hasil kesimpulan dari klaster-klaster tersebut, bagaimana fluktuatif yang sudah ada di data-data tersebut. Lalu penggunaan plot ini, kita dapat mengetahui perbedaan segmentasi yang dideskripsikan menggunakan tabel ringkasan seperti cluster O, cluster 0, cluster pertama, cluster kedua yang memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Bisa dilanjut. Nah, untuk pengelompokan konsumen berdasarkan cluster ini, itu
sama saja dengan yang sebelumnya, namun ini sebagai tambahan dalam pengelompokan klaster tersebut. Seperti yang sudah diinputkan perhitungannya, yang program sebelumnya, seperti program yang di atas. Lalu ke bawahnya itu kami menggunakan rata-rata dengan group by cluster, lalu dapat diperlihatkan seperti data yang di bawah. Jadi kita dapat menyimpulkan dari cluster 0 itu mempunyai frekuensi pembelian produk yang cukup atau konstan. Untuk klaster yang pertama itu frekuensinya lebih sedikit, jadi bisa dilihat dari pola turunan itu. Nah, untuk klaster kedua itu mereka memiliki pembelian produk yang semakin hari semakin meningkat dari awal pembelian hingga terakhirnya. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.